Jadi sekarang situasinya papaku udah di penjara. Saya mau menantang Bapak Jaksa Agung untuk berdebat, berani nggak? Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel jempolindo.id. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turut berdoa untuk sahabat Jempol semuanya, semoga diberikan kemudahan rezeki, diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengapresiasi kepada anak sematawayang dari seorang pengacara bernama Alvin Lim. Dia bernama Kate Victoria Lim. Kalau dilihat dari IG Instagramnya @_KAEVIC, anak ini masih berusia 13 tahun, bersekolah di SMP Harvest Christian School. Saya memberikan apresiasi bertepatan dengan masih momentum Hari Sumpah Pemuda. Saya kira apa yang dilakukan oleh anak ini, mohon maaf ya Bapak Polisi, Bapak Kejaksaan, jangan tersinggung. Video ini tidak bermaksud menyinggung Anda semuanya. Meskipun kami tahu bahwa bapaknya si Alvin Lim itu sempat memang menyinggung mungkin nama baik kejaksaan, nama baik kepolisian yang sudah disindir-sindirnya. Alvin Lim ini memang seorang pengacara yang cukup vokal dan dia kesandung masalah dugaan pemalsuan dokumen. Jadi dia dijemput oleh Kejaksaan Agung pada saat di Bareskrim Polri. Tapi saya tidak ingin membahas itu. Saya ingin mengapresiasi langkah anaknya yang menurut saya anak yang masih SMP, usianya 13 tahun, perempuan lagi, itu punya keberanian untuk membela sang ayah. Terlepas apakah anak ini tahu apa tidak terhadap persoalan ayahnya, tetapi menurut saya ini adalah gambaran anak muda milenial saat ini yang banyak orang mengatakan bahwa pemuda-pemudi sekarang sudah tidak peduli lagi terhadap persoalan-persoalan penegakan hukum, penegakan keadilan, persoalan politik, tetapi si Kate Victoria Lim menunjukkan dirinya sebagai anak yang cerdas, sebagai anak yang berani, sebagai anak yang mampu mempertahankan argumennya, meskipun terlepas bahwa argumen itu salah atau benar itu tidak penting menurut saya. Yang penting adalah seorang anak muda ini merupakan cerminan pemuda-pemudi era kini, sebagian tentu saja. Oleh karenanya kita menjadi optimis bahwa ke depan masih ada anak-anak muda yang punya pikiran kritis dan punya prinsip yang dia tahu harus diperjuangkan. Dia salah satunya adalah putri sematawayang Alvin Lim. Mari kita ikuti apa yang dia katakan. Aku berharap masyarakat yang lain nggak takut juga buat menyuarakan kebenaran. Jangan karena kalian melihat papa aku ditahan karena dia sedang menegakkan keadilan, kalian juga jadi takut buat menegakkan keadilan. Justru kalian harus lebih berkoar-koar dan lebih lantang lagi untuk menyuarakan kebenaran. Seperti papa aku contohnya. Dia walaupun ditahan, sekarang dia tidak stres atau depresi apapun itu. Justru dia malah makin mentalnya itu masih kuat. Dia di sana tetap berjuang juga. Jadi di sini kita juga harus berjuang untuk negara kita di sini. Itulah barusan kita sudah dengarkan seorang anak bernama Kate Victoria Lim. Dia putri sematawayang dari pengacara Alvin Lim yang sedang sandung masalah dugaan pemalsuan dokumen. Kami juga mohon maaf kepada Pak Kejaksaan, kepada Pak Polisi, bahwa video ini dibuat tidak untuk menyinggung penjenengan-penjenengan semua, tetapi video ini dibuat untuk mengapresiasi keberanian anak muda usia masih 13 tahun, SMP, wanita pula, perempuan pula yang perlu kita apresiasi bersama-sama. Kalau ada sesuatu yang salah dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Demikian sahabat jempol dimanapun Anda berada. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sementara pelaku utamanya di kasus ini cuma 2,5 tahun. Masuk akal gak? Ini aku yakin ini ada permainan di sini. Terus papa aku di kasus ini waktu itu kan udah pernah disidang sekali, udah bebas demi hukum, dia udah jalanin hukumannya. Tapi sekarang dia mau disidang lagi, mau disidang sampai 2 kali. Raja Sabta Oktohari aja sebagai pelapor investasi bodong, sampai sekarang aja kasusnya nggak ditindaklanjutin. Papa aku di kasus ini waktu itu kan udah pernah disidang sekali, udah bebas demi hukum, dia udah jalanin hukumannya. Tapi sekarang dia mau disidang lagi, mau disidang sampai 2 kali. Emangnya papi aku siapa? Papi aku tuh cuma mau ngebela korban-korban masyarakat investasi bodong. Papi aku tuh cuma mau ngebela mereka. Papi aku mau menegakkan keadilan. Tapi sekarang malah papi aku yang dipenjara. Sementara penjahatnya bebas berkeliaran di sana. Padahal ya, berdasarkan Undang-Undang 45, tugas dari pemerintah itu adalah untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. Tapi aku lihat pemerintah ini cuma menindas masyarakat. Papi aku aja udah dilaporin ya, dari ada 185 laporan dari setiap daerah di Indonesia. Penjahat aja, emangnya papi aku siapa nih sampai diginiin? Kalian nih pengen nginjek-nginjek sampai seberapanya? Dari setiap daerah. Emangnya bapak aku teroris? Aku bisa lihat kalau ini tuh ada permainannya. Pemerintah ini mau menyingkirkan papi aku. Karena alias bilang kan kalau misalnya papi aku itu merugikan Allianz sebesar 6 juta. Papaku bilang kalau dia bisa bayar 10 kali lipat dia mau. Tapi yang mereka mau tuh bukan itu. Mereka mau menyingkirkan papi aku, mau dijeblosin ke penjara. Papi aku aja ngebela klien-kliennya, masyarakat yang tertindas, sampai membuat video. Karena kalian tahu kan, no viral no justice. Dia buat video buat kasih tahu ke pemerintah, ini lo ada sampah, di sini lo ada sampah. Tapi video yang dia buat dari 1 jam malah jadi 4 menit. Terus dilaporin UITE, dilaporin polisi. Masa polisi nggak bisa ngeliat itu video dari 1 jam jadi 4 menit, itu video editan. Kayaknya polisi perlu sekolah lagi deh. Dan juga jadi saya minta tolong ke Presiden, Bapak Presiden Jokowi dan Menko Polhukam. Masa Bapak butuh anak kecil buat kasih tahu Bapak gimana untuk menegakkan keadilan? Ini masyarakat Bapak, bukan masyarakat saya. Bapak saya di sini korban. Masa korban malah dipenjara? Penjahatnya di luar sana tepuk tangan. Jadi saya minta tolong. Jadi mohon maaf jika saya ada salah kata atau apapun, karena di sini saya hanya ingin membela papi saya. Saya melihat papi saya ini sekarang di penjara karena dia sudah membela banyak masyarakat di luar sana. Dan kalau misalnya saya juga harus di penjara menemani papi